kanan genap, di sebelah kiri ganjil. Ketika ibu bilang ganjil, yang ganjil berusaha memegang tangan yang genap. Oke. Ketika ibu bilang genap, maka yang genap berusaha memegang tangan yang ganjil. Kita tingkat untuk menguji tingkat kepekaan kalian. Oke, ibu bilang 70. 70 genap atau ganjil? Mana yang genap, mana yang ganjil, tahu? Ya, ulang lagi. 84. Konsentrasiku kurang. Nah, sengaja bapak genap, cepat-cepat lagi ya. Bisa ibu dari pagi hasilnya ganjil, bisa dari pagi hasilnya genap, terserah ibu ya. 12 bagi 4. Nah, 12 bagi 4 apa hasilnya? 3. Konsentrasi lagi kan? Konsentrasi lagi kan? Ulang lagi. Ulang lagi. Jadi ibu ada hukumannya nggak? Hah? Nggak ada. 5 kali 6. Berikutnya 10 bagi 2. Oke, seperti bersalaman tapi tak bersalaman gini aja ya. Ketika ibu pegang 1, maka ganjil. Maka siapa yang akan memegang tangan dan yang akan dipegang berusaha mengelakkan sejauh mungkin. Paham ya? Ibu waktunya akan ibu percepat. Ya? Paham ya? Kamu paham jaga? Tak bisa lah. Kalau ibu bilang berarti kecepatan nota ini orang-orang yang berkonsentrasi. Berikutnya 36 bagi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketat atau Al-Manan akan menjelaskan hasil kerja kami. Habis itu hitung jumlah ikatan karbonnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada nanti penta. Kan ada mono, di, tri, tetra, dan polima itu penta. Pen, bukan penta. Habis itu tentukan apakah ini alkena atau alkuna. Di sini nggak ada ikatan yang angka 2 atau angka 3 kan? Jadi ini tuh ikatan alkana. Kok bisa berbeda? Jadi kita bakal masuk ke jenisnya. Ternyata isomer itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada isomer struktur. Isomer struktur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isomer kerangka. Isomer kerangka adalah isomer yang memiliki rumus molekul atau RM yang sama, tetapi memiliki jumlah atom dari rantai induk. Rantai induk itu apa sih? Rantai induk itu adalah rantai yang paling panjang dan dilalui oleh banyak cabang. Yang kedua caranya tuh cari rantai cabang. Cari rantai cabang. Cabang tuh maksudnya gimana? Cabang tuh yaitu gugus alkil. Gugus alkil tuh alkuna disebut juga asetilena. Alkuna ini memiliki rumus umum CnH2n-2.
di mana N itu merupakan jumlah atom karbonnya. Misalnya C-nya 2. Yang pertama adalah oksidasi. Aldehyde itu senyawa yang bersifat reduktor kuat sehingga dapat mereduksi senyawa. Ana diubah menjadi al. Contohnya metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, dan butana menjadi butanal. Pada yang bagus, yaitu pada keisomeran aldehyde itu kan tadi ada isomer struktur sama isomer fungsi. Kenapa nggak ada isomer posisi? Terima kasih untuk jawabannya Jihan. Baiklah, saya Terima kasih untuk pertanyaan dari Jihan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan. Pada keisomeran aldehyde, kenapa tidak ada isomer posisi? Seperti yang sudah dijelaskan Putri dan Desi tadi, bahwa pada aldehyde, gugus fungsi aldehyde itu pasti terletak di ujung rantai C atau pasti selalu menempati penomoran pertama, sehingga tidak akan gugus fungsi aldehyde itu tidak akan berpindah posisi ke nomor 2, 3 dan seterusnya. Karena banyak yang bingung. Berarti yang benar berusaha pegang tangannya dan ganti. Oke, ulang lagi. 100 dibagi 4. Ulang lagi. 25 dibagi 5. Yang besar kalau ya. 25 dibagi 5 berapa nak? Nah, berarti yang ganjil pegang yang ke dibagi 4. Tidak paham. 4 dan 3 benar. Dia yang berusaha megang tangan Bramantio. Bramantio betul dia mengelakkan. Oke. Ternyata saya apa berapa nak? Nanti siapa yang akan megang tangannya Ganjil? Benar. Ya benar ini kalau dia tangannya. Ganjil cepat ini bukan. Konsentrasi juga. Genap sudah. Iya, nanti kan Dava genap, dia ganjil. Karena kan ada yang sekolah sini ada kawan-kawan video. Berikutnya. Oke, berikutnya. 12 dibagi 4. Untuk saya suruh injak, kalau yang injak karena takut. 12 dibagi 3, yang apa tak paham ya ada injak. Ya kan? Jadi itu permulaan berjabat tangan di musuh. Oke, berikutnya 9 ditambah 1 ditambah 3. Dalam pada 3 ganjil atau genap? Oke. Terakhir kali masih separuh yang konsentrasi. Oke. Berikutnya 20 dikurang 5 dikali 1. Ganjil genap. Terakhir. Ya, terakhir 12 dikurang 4
dikali 2. Oke, selesai. Mudah-mudahan sudah konsentrasi kalian untuk belajar. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat. Oke. Itu akan berbeda, sangat berbeda. Terutama pada bagian mie kuning apabila dikasih formalin, mie itu lebih kuning itu lebih mencolok, dan aroma pada mie kuning itu lebih menyengat dibanding dengan cuman. Sedangkan kalau mie tanpa formalin, dia warna itu lebih biasa sesuai dengan mie pada umumnya, dan aromanya tidak terlalu menyengat jika penciuman. Diakhiri dengan atom hidrogen. Untuk rumus umum, aluminium itu mempunyai CnH2NO. Kemudian gugus fungsinya itu COH, serta struktur umumnya itu RCOH. R-nya ini sebagai alkil. Oke, kita masuk ke isomer. Isomer itu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai aluminium. Setelah itu, tentukan alkil atau cabangnya pada rantai utama. Ada di sini, ini namanya alkil. Alkilnya terletak di yang nomor 2, jadinya 2 metil. Bu, saya mau bertanya, Oh ya, silakan Yona. apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Keyakinan kelas itu nak, yaitu nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sepakati antara ibu sebagai wali kelas dengan kalian sebagai siswa di kelasnya. Silakan duduk Raja. Ibu, apa Ibu mencari saya? Ya betul, tadi kan Ibu ada jam mengajar di kelas kamu tuh 12 IPA 7. Ketika Ibu lakukan absen, kamu tidak hadir. Kemudian ketika Ibu mengumpulkan tugas, ternyata ada beberapa tugas kamu yang belum kamu kumpulkan. Kenapa Raja tidak bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu, nak? Karena saya sedang mengikuti lomba dan saya sedang berlatih untuk mengikuti lomba tersebut, Bu. Oke, yang Raja lakukan itu benar. Jadi Raja mempunyai kemampuan selain kegiatan di sekolah juga mengikuti kegiatan yang positif di luar sekolah. Nah, pertanyaan Ibu, Raja telat nih mengumpulkan tugas dan juga tidak hadir tadi. Menurut Raja, apa yang Raja lakukan itu bagaimana? Enggak benar, Bu. Enggak baik. Kenapa tidak baik, nak? Karena tidak mementingkan tugas utama pokok siswa dan tidak izin terlebih dahulu saat tidak belajar. Oke, Raja menyadari apa yang sudah Raja lakukan ya. Kemudian setelah ini, apa yang akan Raja lakukan lagi? Saya bakal memanage waktu lebih baik dan saya akan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan jika saya sedang melakukan kegiatan di luar, saya akan izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Alhamdulillah, Raja sudah membuat menyadari apa yang sudah Raja lakukan dan meyakini akan melakukan yang lebih baik lagi dari ini. Oke nak, Ibu mau merekap nilai dulu. Silakan Raja lakukan apa yang telah Raja yakini tadi. Bu, terima kasih ya, Bu. Besok saya akan mengumpulkan tugas. Bu. Silakan ya nak ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda dari kelas 12 MIPA 5. Perasaan saya sebelum belajar metode pembelajaran ini adalah dari kelas 10 dan kelas 11 saya kurang meminati pelajaran kimia ini. Dan setelah menggunakan metode yang telah diajarkan ini, saya lebih termotivasi untuk semangat belajar dan belajar yang lebih efektif. Juga sangat mudah dipahami untuk pembelajaran yang telah diajarkan ini, dan saya juga bisa mempresentasikan dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Natasha Margareta dari kelas 12 MIPA 5 akan menyampaikan pendapat saya tentang metode dan model pembelajaran yang telah diberikan Ibu Sirmayeni. Yang pertama, kemarin kami belajar kimia unsur. Menurut saya belajar kimia unsur dengan metode dan model seperti itu, yang pertama itu membuat kita dituntut kreatif untuk membuat carta kita masing-masing. Yang kedua, metode seperti itu juga lebih efektif dan efisien karena menggunakan sebuah media. Kalau kita belajar menggunakan media akan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, kita merasa enjoy dan senang karena tidak jenuh, karena kita berada di luar kelas, jadi tidak merasa monoton dengan pelajaran yang hanya di dalam kelas saja. Begitu menurut pendapat saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru pada siang hari ini dalam kegiatan Google Meet. Nah, kegiatan Google Meet ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman dan pengalaman saya tentang budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Adapun budaya positif yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu tentang konsep disiplin positif, yang kedua posisi kontrol, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima restitusi segitiga. Baik, kita masuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berbeda dengan tata tertib atau kepatuhan pada peraturan. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman ini adalah alternatif yang akan kita lakukan kapan perlu hukuman ini ditiadakan. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain atau motivasi eksternal untuk mendisiplinkan kita. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Diane Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang-orang yang motivasi pelakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya, mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi pelakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, budaya positif yang kedua yaitu posisi kontrol. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser-Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan catatan. Datanya yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Pada posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Baik, kita masuk kepada budaya positif yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Merupakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung.
Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan kebutuhan dasar manusia terakhir yaitu kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Baik, kita masuk kepada budaya positif yang keempat yaitu keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan. Sampailah kita kepada budaya positif yang kelima yaitu segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari dari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid bersalah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ciri-ciri restitusi antara lain, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun tahap-tahap melakukan restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan dari setiap tindakan. Tahapan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah rekan-rekan guru berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Ibu Citra, guru SMA Negeri 4 Pekanbaru, mengajar mata pelajaran matematika. Untuk rekan saya, Ibu Sirmayeni, menurut saya beliau yang saya kenal sejak awal itu sudah jadi guru penggerak sebetulnya. Itu di mata saya seperti itu. Artinya sebelum ada program guru penggerak, beliau ini sudah sangat penuh ya ide. Kemudian ketika ada satu hal permasalahan barangkali di lingkungan kita, misalnya itu baik dengan siswa atau di lingkungan kita para guru, yang namanya Ibu Sirmayeni itu bisa melahirkan satu solusi ya. Kadang-kadang solusi yang ditampilkan itu bisa bersifat seperti inovasi, nanti menuju kepada kreativitas ya. Artinya yang nggak kita bayangkan pada saat itu terbayang sama Ibu Sirmayeni ini. Apapun itu persoalannya, itu yang saya kenal. Kemudian di mata saya, yang saya amati, yang saya dengar ya, kita kan harus memfungsikan 3 ya. Untuk dikatakan cerdas itu kita selalu aktifkan pendengaran, penglihatan, dan berpikir. Nah, di mata saya untuk 3 hal ini di sekitar saya yang saya dapat gitu, Ibu Sirmayeni ini di mata siswa itu memang ibu yang boleh dibilang, kalau kita ibarat kendaraan, rata-rata kita larinya itu katakanlah 40 km per jam atau mungkin 50-60 lah gitu. Beliau ini kategori yang berlarinya itu bisa 80 km per jam, bahkan bisa lebih, tetapi ada kalanya juga dia bisa menurunkan. Berarti dia sudah bisa untuk dirinya sendiri, dia bisa tahu kapan dia bisa kencang, kapan dia harus pelan. Dan ini saya mengamati seperti itu, dan siswanya juga beberapa siswa, kebetulan kita mengajar di kelas yang sama, itu mengatakan hal yang demikian. Berarti yang saya amati dengan yang diucapkan siswa itu lebih kurang sama, tidak ada beda. Jadi sesungguhnya Ibu Sirmayeni ini belum ada program penggerak, dia sudah jadi guru penggerak. Nah, ketika sekarang jadi guru penggerak, saya melihat malah kreativitasnya jadi bertambah ya, bertambah ke arah yang positif. Jadi semakin tergali idenya. Baru beberapa bulan ya Lokakarya, kita belum Lokakarya 2 ya, baru Lokakarya 1. Itu rasanya ibarat makanan tuh ditelan ya, ditelan tanpa pemahaman, ditelan dengan oh begini ya rasa. Jadi artinya perjalanan dia yang dia kerjakan itu sudah dengan pemikiran yang matang, pertimbangan yang matang. Itu yang saya tahu. Ini dulu untuk Ibu Sirmayeni. Saya berharap dan kami semua berharap di SMA Negeri 4 Pekanbaru, Ibu Sirmayeni ini menjadi salah satu andalan di guru penggerak di angkatan 4 ini. Secara nasional, secara tidak nasionalnya itu kan sebetulnya angkatan 2 ya untuk kota Pekanbaru. Yang mudah-mudahan Bu Sirmayeni bisa menjadi guru penggerak yang seperti yang diharapkan oleh Pak Menteri, dan seperti apa program guru penggerak itu, seperti itulah yang beliau jalankan dan dapat menjadi aset tentunya untuk kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Winda Nurdiati. Saya mengajar bidang studi kimia, yang kebetulan saya di sini berteman dengan Ibu Sirmayeni, yang juga kawan sejawat saya. Yang bersangkutan mengajar bidang studi kimia dan sudah mengikuti guru penggerak. Setelah yang bersangkutan mengikuti guru penggerak, yang saya perhatikan dan yang saya amati pada saat proses belajar mengajar,
yang bersangkutan banyak menggunakan model-model yang bervariasi. Kemudian di dalam berinteraksi dengan siswa itu lebih komunikatif, sehingga di situ nampak siswa lebih kreatif dan lebih bersemangat di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selain di dalam proses belajar mengajar, Ibu Sirmayeni juga aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan dari hasil pelatihan tersebut banyak Ibu Sirmayeni aplikasikan di dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga model pembelajaran yang digunakan lebih bervariatif. Dan juga yang saya amati selama mengikuti guru penggerak, Ibu Sirmayeni banyak lebih mengefektifkan waktu untuk hal-hal yang lebih positif, sehingga itu menunjang di dalam proses belajar mengajar. Demikian yang dapat saya amati untuk Ibu Sirmayeni sebagai rekan sejawat saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 4 Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.